Tapi kalau yang komunikasi kucing tidak diawali dengan rumusan permasalahan, tapi diawali dengan pertanyaan pemantik yang tujuannya digunakan untuk menggali yang sebenarnya kepala sekolah itu seperti apa, ya. Maka di slide yang berikutnya, ini dua video itu, nanti dua video itu kalau teman-teman menyimak secara lengkap gitu ya, simaklah nanti pertanyaan-pertanyaannya, cara pengawas itu menyikapi jawaban umpan balik pengawas terhadap kepala sekolah sebagai kunci, itu nanti akan bisa menemukan perbedaannya dari dua video itu. Satunya dalam rangka mengidentifikasi gitu ya, komitmen perubahan, yang satunya itu proses membantu kepala sekolah itu menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Nah, yang kiri nanti teman-teman bisa bisa menebak ini yang apa gitu ya. Jadi diawali dari permasalahan dari kunci gitu ya. Nanti teman-teman juga boleh menuliskan di chat room gitu ya. Sebelah kiri kalau dilihat dari satu kata kunci itu dalam rangka kucing atau identifikasi komitmen perubahan gitu ya. Nanti boleh berpendapat. Lalu coach itu menggali potensi kunci untuk menemukan penyelesaian masalah. Lalu menggunakan alur tertentu. Berikutnya membutuhkan keterampilan menggali potensi dan mengarahkan ke penyelesaian masalah kunci. Lalu berikutnya coach itu membawa kunci ke kesadaran bahwa dirinya memiliki potensi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Apresiasi potensi kunci yang belum disadarinya itu diberikan oleh coach gitu, sehingga kunci itu makin bersemangat dan termotivasi untuk berkinerja. Lalu memerlukan keterampilan mendengar, gitu ya, keterampilan mendengar, terus juga pertanyaan berbobot, lalu juga memberdayakan kunci. Maka dari apa yang saya jelaskan tadi, gitu ya, bisa disimpulkan bahwa yang kiri itu adalah cirinya dari proses coaching. Nah, peran pengawas di bulan Januari itu yang kanan, ya, yang kanan itu tidak menggali permasalahan kunci, namun mengidentifikasi potensi kunci, menggali potensi kunci yang sebenarnya itu seperti apa untuk digunakan sebagai referensi. Coach-nya itu pengawas dalam menyusun perencanaan pendampingan, gitu ya. Lalu ini biasanya itu tanpa alur seperti yang kucing. Nah, di sini selalu mengawalinya dengan pertanyaan pemantik dan melanjutkan itu dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Tujuannya apa? Untuk menggali gitu ya, lebih dalam potensi kunci, tetapi kita tidak menyimpulkan dan menggiring menyelesaikan masalah. Berarti kuncinya itu di awal ya. Di awal pertanyaan pemantik itu jika berkenaan dengan permasalahan itu berarti kucing. Tapi jika kalimat awalnya itu tidak terkait dengan permasalahan, itu berarti bukan kucing. Nah, karena ada beberapa kemiripan, maka kami di tim APSI itu menyebutnya itu dialog kucing, komunikasi kucing, ya. Nah, di sini dialog kucing, komunikasi kucing itu juga membutuhkan keterampilan menggali potensi kucing. Untuk apa? Untuk mendapatkan pemetaan komitmen perubahan yang akurat, gitu. Nah, pengalaman Ibu Bapak saya sudah melakukan di 10 sekolah dampingan, semuanya sudah saya lakukan ketika diwawancarai tanpa diarahkan
diarahkan dengan jawaban yang benar gitu ya, artinya tidak digiring untuk bisa menemukan permasalahan-permasalahan gitu ya, itu tampak sekali bagaimana wawasan, bagaimana pengetahuannya, bagaimana keterampilannya, bagaimana pengalaman-pengalamannya gitu ya, itu lewat jawaban-jawaban itu gitu ya. Maka tampaknya pengalaman di bulan Januari gitu ya, yang sudah saya lakukan ini penting menjadi keterampilan akhirnya. Kenapa? Karena di sekolah satu dengan sekolah yang lain, bagi teman-teman yang juga sudah melakukan, itu pasti menghadapi style-style, gaya-gaya yang macam-macam dari kepala sekolah. Sehingga bagaimana kita bisa menggali pertanyaan itu, namun kita bisa memotret yang sebenarnya kepala sekolah itu seperti apa, gitu ya. Oleh karenanya, di sini juga perlu keterampilan mendengar, sama seperti di coaching. Lalu memberikan pertanyaan berbobot sama seperti di coaching. Ternyata yang berbeda itu adalah yang ketiga. Kalau di coaching itu mendengar, memberdayakan coaching, gitu ya. Tapi kalau yang diidentifikasi komitmen perubahan itu lebih kepada menggali. Satunya memberdayakan, itu satunya menggali. Ketika menggali, itu nanti tidak ditindaklanjuti kepada menggiring ke arah yang benar, tapi kita cukup mengetahui seperti apa kunci atau kepala sekolah itu. Oleh karenanya, saran saya teman-teman mulai sesegera mungkin itu dilakukan untuk semua sekolah dampingannya masing-masing, gitu ya. Karena sekali lagi bertanya itu keterampilan. Terus gaya bertanya itu juga akan berpengaruh terhadap jawaban dari uji. Ketika pertanyaan dan gaya kita itu pas, sesuai dengan kepala sekolah gitu ya, kita bisa mendapatkan jawaban yang sebenarnya, bukan jawaban yang dibuat-buat gitu ya. Oleh karenanya memang perlu berlatih gitu ya. Jadi untuk sore ini setidaknya mengingatkan, APSI mengingatkan bahwa keterampilan ini sesegera mungkin itu diterapkan. Lalu slide berikutnya, tidak banyak ini materi yang saya berikan sore ini. Jadi mana yang diperlukan untuk asesmen awal untuk siklus pendampingan? Satu, tidak menggali permasalahan kunci, namun mengidentifikasi potensi kunci. Lalu yang kedua, menggali potensi kunci yang sebenarnya seperti apa gitu ya, untuk digunakan sebagai referensi coachnya pengawas, menyusun perencanaan pendampingan. Lalu tanpa alur, seperti coaching, namun perlu mengawalinya dengan pertanyaan pematik dan melanjutkan dengan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana kunci itu. Membutuhkan keterampilan menggali potensi kunci untuk mendapatkan pemetaan komitmen, terus memerlukan tadi. Ini yang saya ceritakan tadi. Maka video yang ada di slide yang kedua tadi, saya sematkan kembali, itulah video contoh ketika melakukan komunikasi coaching. Tapi bukan proses mengcoaching kepada kepala. Selanjutnya, slide yang terakhir kalau tidak salah. Ya. Lalu, ini ada lagi komunikasi yang lain. Ini peran kita juga perlu tahu, kepala sekolah, guru, dan pengawas pada saat guru menyusun perencanaan kerja di PNN di bulan Januari dan Juli. Januari itu periode 1, Juli itu periode yang 2. Itu juga butuh komunikasi, gitu ya. Lalu pada saat kepala sekolah memberikan masukan tentang RHK yang diajukan guru di bulan Januari dan Juli di PMN, itu juga butuh komunikasi. Lalu pada saat persiapan observasi nanti di bulan Februari dan Agustus, Februari itu berarti periode 1, Agustus di periode 2, saat persiapan observasi di PMM, itu juga butuh komunikasi. Lalu pada saat tindak lanjut hasil observasi pada bulan April Mei